Wakap lay, kembali lagi bersama gua di Sakayang Review. By the way, apa kabar kalian yang sudah kangen dengan film horor Thailand? Bersiaplah karena kali ini kalian akan menyaksikan sebuah film horor terbaru yang berjudul Panor tahun 2025. Oke lah, karena film ini cukup panjang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana pasar nyingsat di negara Thailand yang berubah keos oleh serangan kawanan gagak Itachi, di mana warga percaya hal tersebut merupakan ulah sekte sesat yang melakukan ritual pelepasan sihir. มันเป็นช่วงเวลาที่คนจนต้องมีอันเป็นไปลมเพลมพัดล่องมาและฉันเอง Di tengah kengerian yang terjadi, kawanan gagak terlihat mendatangi kediaman seorang ibu muda bernama Nuan yang sedang melakukan persalinan. Namun betapa syoknya Mak Raji Isoh saat melihat sosok bayi yang Nuan lahirkan. Dan akibat fenomena tersebut, bayi yang Nuan lahirkan dicap sebagai anak iblis. Singkat cerita, 9 tahun kemudian, sosok bayi tadi kini sudah tumbuh menjadi seorang bocil kucel bernama Panor. Di saat itu pula, seorang biksu bernama Samchong merasa iba dan langsung membaca jampe-jampe harupat untuk mendoakan Panor. Tapi tiba-tiba... My God! Sesaat setelah menyentuh Panor, seketika biksu Samchong ngajelengak dada hingga memuntahkan darah seperti terkena santet. Di tengah kekesalan para warga, Nuan yang muak membacoti Panor sebagai anak pembawa sial. Singkat waktu 8 tahun kemudian, kali ini Panor yang beranjak remaja terlihat bersekolah di SMP Ojon Lakley. Di saat itu pula, Panor yang kucel dan dikucilkan hanya bisa menatap iri pada teman-temannya yang sedang asyik menonton pertandingan sang kapten takraw. Sementara di luar, siswi cantik bernama Jiba dan circle-nya yang bernama Bom Bom dan Bim Bim merasa risih pada kelakuan caper seorang siswi imut bernama Kompo. Hingga saat pertandingan usai, Kompo yang ingin membawakan es cekek langsung diseleding hingga mubui. Akan tetapi, seketika Kompo sumringah saat cowok incarannya yang bernama Opong datang memberi bantuan. Setelah menggeprek laba-laba yang merayap di wajah Opong, Kompo langsung panik saat melihat tarantula yang menggerayangi tubuhnya. My God, entah apa yang sebenarnya terjadi. Alih-alih digerayangi tarantula, sebenarnya Kompo hanya berhalusinasi hingga dirinya mencakar-cakar tubuh dan wajahnya dengan sangat ekstrim. Hingga saat Kompo dibawa ke UKS, Panor terlihat melongo melihat hal tersebut. Sepulang sekolah, Panor si anak perintis terlihat giat membantu ekonomi keluarga dengan mengantarkan makanan buatan si ibu yang akan dijual. Namun bisa kita lihat, Panor yang dicap sebagai anak iblis terlihat dikucilkan oleh para warga desa. Kakหอมมกสัปดาห์ที่แล้วลูกขอบคุณค่ะ Sepulang dari pasar, Panor lanjut mengantarkan pesanan ke studio foto milik Paman Trison. Dan ternyata, Panor hanya memiliki satu teman, yaitu seorang gadis berkacamata Nobita bernama Nanda. Dirasa kebetulan, Nanda langsung mengajak Panor untuk berfoto di studio Paman Trison. Sepulang dari studio, mereka pun kaget saat melihat teman sebayanya yang bernama Piak
sedang adu mekanik dengan sekelompok bapac-bapac yang kalah bermain Juned. Sungguh aneh, bagaikan memiliki ilmu debus dari Banten. Pihak yang tersabat pun heran saat perutnya tidak kenapa-napa. Namun saat Panor berusaha membantu, pihak meminta Panor untuk pergi. Terlebih dirinya belum bisa memaafkan apa yang Panor lakukan 8 tahun lalu. Di mana ketika itu ibu pihak yang menjadi juragan cupang terlihat mengusir Panor yang akan membeli cupang bagan serit di warungnya. Terlebih, ibu pihak merasa tidak sudi barang dagangannya dibeli oleh anak terkutuk seperti Panor. Meski tak tahu dengan apa yang Panor lakukan, namun setelah kematian si ibu, pihak merasa dendam pada Panor. Di malam harinya, scene beralih pada Nuan yang sedang menyiapkan segambreng sesajen untuk melakukan ritual aneh di rumahnya. Sebelum memulai ritual, Nuan terlihat mengelus mumi bayi ireng yang ia simpan selama bertahun-tahun. Kemudian, setelah menenggak teh oleng rasa gula beton, Nuan terlihat menyiapkan sebilah pisau. Di saat itu pula, Panor yang baru pulang mengantar dagangan, seketika heran saat mendengar tangisan bayi dari arah loteng. Untung saja Panor yang datang berhasil menghentikan ritual aneh yang akan si ibu lakukan. Akan tetapi, Nuan malah membacoti Panor yang ikut campur dalam urusannya. Kira-kira ritual apa yang akan dilakukan oleh Nuan? Di malam harinya, Panor langsung terbangun saat memimpikan ibunya yang menjadi tumbal ritual sekte sesat. Di keesokan harinya, Panor terlihat menemui Nanda untuk menceritakan mimpi anehnya, di mana dalam mimpinya, Panor melihat sosok pria bertato yang melakukan ritual gabrut pada ibunya. Panor pun yakin jika ritual itu dilakukan di sebuah kuil tua yang berada di hulu sungai. Setelah melihat gambar sekte yang Panor buat, Nanda yang merasa jika mimpi Panor melupakan petunjuk, mengajak bestinya ini untuk melakukan penelusuran. Namun baru saja beranjak, Nanda yang melihat Panor datang bulan langsung mengajaknya untuk pulang. Singkat cerita, saat Nanda memberikan gumpel, Panor yang kesakitan berkata jika ini adalah menstruasi pertamanya. Mendengar hal itu, Nanda pun berniat pergi ke apotek untuk membeli obat pereda nyeri. Seketika Nanda merasa ngeri saat bertabrakan dengan seorang pria misterius yang memiliki tato serupa dengan gambaran Panor. Sungguh suwe, sambil memegangi jepit rambut Nanda, si pria misterius ini berniat menyantet Nanda. My God, betapa syoknya Nanda saat melihat telur dan anak toke yang ia muntahkan. Lalu tiba-tiba sungguh mengerikan. Nanda si besti baik hati pun tewas disantet ilmu toke oleh si pria misterius. Di saat itu pula, AKP Tom yang sedang berpatroli syok parah saat melihat putrinya tewas mengenaskan di hadapan Panor.
Singkat waktu, Tom yang melakukan visum langsung menanyakan penyebab kematian putrinya. Lantas si dokter yang bernama Samsak berkata, jika secara medis, Nanda tewas akibat kehabisan darah karena luka sobek gigitan toke di sekujur tubuhnya. Mendengar hal itu, Tom pun merasa heran, terlebih di TKP ia hanya melihat Panor yang panik sedang berusaha menolong Nanda. Hingga sesaat kemudian, Tom yang merasa salah tangkap langsung membebaskan Panor. Dan setelah Panor pergi, Tom pun berkata jika penyebab kematian putrinya diduga berkaitan dengan hal-hal goib. Sepulang ke rumah, Nuan yang mendengar kabar tewasnya Nanda terlihat menghukum Panor dengan mengurungnya di kamar. Dan ternyata hukuman tersebut merupakan perintah dari seseorang karena cenah sesuatu akan terjadi pada Panor yang baru mengalami menstruasi. Di saat itu pula, sesuatu pun terjadi pada tubuh Panor yang kucel parah. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba Panor mengalami gatal ekstrim hingga kulit buriknya mengelupas. Di keesokan harinya, Panor terlihat berangkat ke sekolah sambil membawa bunga. Namun di saat itu pula, para warga terlihat terkesima saat melihat penampilan Panor. My God, bagaikan Orochimaru, gatal ekstrim yang Panor alami membuat dirinya yang caludih berubah glowing seperti efek filter yang dipakai para selebgram. Singkat cerita, saat Panor menjalankan piket, Opong si buaya air langsung kepincut dan menghampiri Panor untuk mengajaknya ngedet. Dirasa kebetulan, Panor yang ingin mengungkap misteri langsung mengajak Opong pergi ke kuil di hulu sungai. Di malam harinya, setelah melintasi sungai, Panor yang berusaha memastikan keberadaan kuil dalam mimpinya terlihat mengajak Opong pergi ke kuil. Opong rak lau jing. Namun seketika Panor kaget saat melihat Circle Jiba tiba-tiba berada di tempat ini. Rupanya Opong yang menjadi cepu sengaja memberitahukan rencana ini pada Jiba untuk melakukan pembulian. Untung saja pihak si Kang Debus kebetulan datang dan menolong Panor. Di tengah perjalanan pulang, pihak berkata jika ia hanya kebetulan mendengar percakapan Jiba dan Opong yang akan menjebak Panor. Pihak pun meminta Panor untuk jangan lemah dan melawan segala bentuk penindasan. Hingga di keesokan harinya, Panor yang murka bersiap melakukan pembalasan pada Opong dan Circle Jiba yang rese. Bisa kita lihat, Panor yang melakukan penyerangan membuat Jiba dan circle-nya kena mental. Singkat cerita, setelah wajah glowingnya tersabat gunting, Jiba yang kesal terlihat mendatangi seorang mage jadi-jadian bernama Ipah. Dan rupanya, selama ini santet tarantula yang dialami oleh Kompo juga merupakan santet kiriman Jiba yang merasa iri dengan kecantikan Kompo. Dan kini Ipah Waria bersiap melakukan ritual untuk mengirim santet manekin pada Panor. Di sisi lain, Panor pun kaget saat melihat pintu rumahnya tiba-tiba terbuka.
Untung saja Paman Trison yang datang berhasil menyelamatkan Panor. Melihat kepala manekinnya hancur, Ipah berusaha menyerang Panor dari dalam. Sungguh tanpa diduga, Trison si Kang Poto mampu membalikan santet Ipah sampai berasa Akhirnya, Ipah pun modar termakan santetnya sendiri sampai-sampai ia berteriak dan mengeluarkan suara teriakan jantan. Sesaat kemudian, Paman Trison pun kesal pada Nuan yang tak becus menjaga Panor. Rupanya Trison merupakan orang yang mengirimi Nuan surat untuk menjaga Panor. Lantas sambil melemparkan 2 gepok uang, Trison mengungkapkan rahasia kelam Nuan, di mana 17 tahun lalu sektenya telah membayar Nuan untuk melahirkan anak iblis. Akan tetapi rencana itu pun gagal setelah kelahiran Panor. Lantas setelah Nuan pergi mengambil 2 gepok uang, Trison berkata jika ia dan sektenya berencana mengulangi ritual tersebut dan menjadikan Panor sebagai wadah yang baru. My God! Sontak Panor pun syok parah. Ternyata selama ini Trison merupakan anggota sekte yang telah menyantet Nanda dengan toke. Untung saja Nuan yang berubah pikiran berhasil menyucuk Trison dan mengajak Panor kabur. Namun di tengah pelarian, seketika Nuan pun panik saat melihat kawanan gagak Itachi yang berusaha menghadang. Sesampainya di dermaga, adik Nuan yang bernama Emai berusaha memberikan pertolongan. Tapi di saat itu pula, Nuan yang sekarat berusaha meminta maaf pada tindakannya yang membuat hidup Panor menderita. Seketika tangis Panor pun pecah saat si ibu tewas di pangkuannya. Sementara di sisi lain, pihak yang sempat mendengar suara gaduh dari rumah Panor terlihat melakukan pengecekan. Hingga tak lama kemudian, Tom dan Pacok pun datang setelah mendapat laporan dari Jiba. Rupanya setelah dukun Ipah modar, Jiba memfitnah Panor yang telah menyantetnya. Lantas, Tom yang tak ingin membuang waktu mengajak Piak dan Pacok untuk melakukan penggeledahan. Ya, ในห้องไม่มีอะไรเลยครับชั้น 2 ครับ Betapa syoknya mereka saat menemukan berbagai macam sesajen dan juga sosok mumi orok ireng di tempat ini. Di keesokan harinya, sambil menunjukkan foto Nuan, Bibi Mai mengungkapkan jika dulu Nuan yang kabur dari rumah tergoda oleh tawaran sekte sesat yang bersedia membayar mahal Nuan untuk mengandung bayi iblis. Dan ketika itu, Nuan yang BU parah akhirnya menerima tawaran tersebut. Tak cuman itu, Bibi Mai pun memberikan sebuah surat yang pernah Nuan kirimkan pada dirinya, di mana dalam surat itu Nuan curhat jika persekutuannya dengan sekte sesat telah menghancurkan hidupnya, apalagi setelah kelahiran Panor yang telah membuat wadah si iblis mati dalam kandungannya. Hingga ia pun harus mengemban tugas tambahan untuk membesarkan Panor sampai ia berumur 17 tahun, di mana para anggota sekte ingin menjadikan Panor sebagai wadah berikutnya. Akan tetapi meski Nuan melampiaskan kebenciannya pada Panor, jauh di lubuk hatinya Nuan sangat menyayangi Panor.
Sementara di sisi lain, Samcong mengungkapkan jika bayi ini sebenarnya merupakan anak iblis yang sempat menggemparkan warga 17 tahun lalu, di mana bayi ini akan dijadikan sebagai wadah iblis oleh para penganut sekte sesat. Namun tanpa diduga, Nuan malah mengandung anak kembar hingga membuat kekuatan si bayi iblis diserap oleh tubuh Panor. Kembali pada Emai, sontak ia pun panik saat merasakan kiriman santet. Ternyata teror gagak ini merupakan ulah Trison yang berusaha merebut kekuatan sihir dari tubuh Panor. Di tengah situasi mencekam, Mai bergegas melakukan sesuatu untuk menguatkan Panor. Dan kini, Panor yang muak langsung menyerap ilmu-ilmu hitam itu dan berniat untuk mengendalikannya. Sontak Trison pun kesal saat kekuatannya dikalahkan oleh Panor. Kembali pada Samcong, ia pun menceritakan penyebab kematian ibu Piak, di mana ketika itu Panor yang terlihat mencekik si ibu justru sebenarnya berusaha menyerap sihir yang berada di tubuh ibu Piak yang bermutasi dari campuran parfum pemberian si ayah. Samcong pun menambahkan jika sihir yang mengendap di tubuh ibunya membuat Piak terlahir dengan ilmu kebal. Sontak hal itu membuat Piak menyesali tindakannya yang sempat menaruh dendam pada Panor. Ông Pre chân ông Ebert berantem. Singkat cerita, Panor yang mulai bisa menguasai ilmu sihir berniat melakukan balas dendam pada orang-orang yang telah menyakitinya. Sementara di sisi lain, setelah melakukan adu gabrut, Opong yang khawatir meminta Jiba untuk berhenti mengusik Panor. Terlebih khawatir, Jiba yang cantik dan menjepit ini mendapat balasan dari Panor. Tapi di saat itu pula, Jiba yang memiliki darah acuh hitam merasa yakin bisa menangkal semua sihir yang dikirimkan kepada dirinya. Mendengar hal itu, Opong yang takut digerebek warga langsung pamit pulang. Betapa paniknya Jiba saat melihat Panor tiba-tiba di kamarnya. Mengerikan sekali. Untuk membalaskan dendamnya, Panor membangkitkan jasad waria Ipah untuk meneror Jiba. Singkat waktu, ternyata selama ini Opong menggunakan pengasihan untuk memikat semua kewes yang ia inginkan. Ia pun berterima kasih pada Trison karena berkat peletnya, ia bisa mencicipi jepitan Jiba. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba Trison heran saat mendengar suara toke yang tak biasa. Tanpa diduga, Trison yang sempat melakukan persiapan mampu menaklukkan Panor. Bagaikan ninja Hattori, Trison pun kaget saat Panor tiba-tiba hilang. Akhirnya, setelah menyiramkan darah asuh hitam, Panor berhasil melakukan epic comeback dan mematahkan santet Trison. Sementara itu, Opong yang bersembunyi merasa ngeri saat mendengar suara seseorang yang meringis kesakitan. Betapa syoknya Opong saat melihat kepala Jiba yang mengalami pitak ekstrim.
Singkat waktu, Opong yang siuman pun panik saat menyadari dirinya tersekap bersama Jiba yang pitak. Di tengah penyesalan, Opong yang kena mental berusaha meminta ampun. Namun karena bubur sudah menjadi Panor yang dendam bersiap melakukan aksinya. Setelah membuat jari kaki Opong keriting, Panor yang belum puas berniat melanjutkan aksinya. Tadi ถ่ายรูปคู่ก็เหมาะสมกันดีนี่ยิ้มนะ Akhirnya, debut Jiba dan Opong yang so asik berakhir tragis. Kemudian Sin beralih pada penjaga sekolah bernama Nyipat yang mengajak Pak Kepsek bernama Nata untuk mengecek bau yang tercium dari dalam kelas. Sungguh mengerikan. Mereka pun syok parah saat melihat Circle Jiba tewas dengan mengenaskan termasuk bom-bom dan bim-bim. Sementara di sisi lain, Piak dan tim kepolisian seketika syok parah saat menemukan mayat Trison dengan kondisi acak-acakan. Dirasa ada sesuatu yang terjadi, mereka pun bergegas melakukan pengecekan ke rumah Trison. Setelah menemukan jasad Opong dan Jiba, Pacok terlihat menunjukkan foto Trison bersama anggota sekte sesatnya. Namun di saat itu pula, mereka pun heran saat melihat orang-orang yang memuja seorang bocil. Kira-kira siapakah bocil tersebut? Singkat waktu, Kepsek, Nata, dan para warga terlihat melakukan upacara doa bersama guna menghindari sihir jahat. Hingga setelah melakukan doa, mereka langsung menggelar sesi prasmanan. Tanpa mereka sadari, makanan yang mereka santap telah dicampur daging Trison yang telah diberi mantra. Lalu tiba-tiba bagaikan keracunan MBG, para warga mulai keracunan dan terkena santet. Rupanya para warga ini merupakan anggota sekte sesat. Serupa dengan yang Nanda alami, Panor menggunakan santet toke untuk menghabisi para pengikut sekte sesat. Di tengah kericuhan, Piak memujuk Panor untuk mengakhiri semua ini. Tapi Panor tidak peduli, di mana ia ingin membalas dendam pada kelompok yang telah membuatnya menderita. Namun di saat itu pula, Panor pun kaget saat melihat seseorang mampu menangkal santetnya. Setelah Piak disantet lewat bool, Panor pun syok saat mengetahui jika ketua sekte sesat ini adalah si Pak Kepsek bernama Nata. Dengan kata lain, Nata adalah ayah kandung Panor setelah mewariskan benihnya di dalam rahim Nuan. Lantas, Nata meminta Panor untuk menyerah, kalau tidak, ia tidak akan segan untuk menghabisi Piak. Tak ingin hal buruk terjadi, Panor pun terpaksa menyerah. Singkat cerita, setelah memandikan Panor dengan kembang 7 rupa, Nata pun bersiap melakukan ritual gabrut pada Panor agar bisa melahirkan anak iblis baru, di mana Nata menjelaskan jika ritual ini secara turun-temurun dilakukan oleh sektenya guna menjaga eksistensi si bayi iblis. Setelah mengungkapkan hal tersebut, Nata pun bersiap memulai ritual gabrut. Di
Di waktu yang bersamaan, Mai berusaha melepas kutukan pada tubuh Piak. Aku nak jaketku. Kengah. Aku nak bawa. Aku nak tahu. Sontak Mai pun heran saat mantra yang ia baca sama sekali tidak berefek. Hingga sesaat kemudian, Mai yang merasakan energi dari si mumi orok langsung mengambil sampel dagingnya untuk dijadikan obat. ในซากนี้ยังมีเศษอาจแก้หนังควายที่มันเสกใส่ลูกเปลี่ยนเข้าไปคือนาเดเต้น้องดาวคืองา Akhirnya, berkat ramuan dan jampe yang Mai baca, Piak berhasil terlepas dari sihir Nata. Kemudian, Piak bergegas pergi untuk menyelamatkan Panor. Kembali ke kuil, Tom dan yang lainnya yang baru sampai terlihat melakukan pengintaian pada ritual yang anggota sekte lakukan. Setelah ritualnya digagalkan, Nata langsung memanggil kawanan gagak Itachi. Tanpa diduga, Mai berhasil membakar kawanan gagak yang akan menyerang kelompok Tom. Di tengah kebingungan, Nata yang terpojok langsung mengenakan topeng guna mengambil kekuatan dalam diri Panor. Untung saja pihak yang datang berhasil menggagalkan rencana Nata. Akan tetapi, tanpa diduga saat orok ireng dibakar Mai, hal itu pun membuat Nata terbakar. Suwe sekali Nata masih mampu melawan dan menyandra Piak. Tak ingin menjadi beban, Piak meminta Panor untuk menyatainya menggunakan bambu khusus. Setelah menyatai Piak dan Nata sampai mules, Panor bersiap melakukan fatality. Akhirnya, Nata si Kepsek sesat pun modar di fatality, dan kini Panor berniat mengambil kekuatan Nata untuk dikembalikan ke dalam patung tangkurak. Akhirnya, Panor pun berhasil mengakhiri kesesatan di desanya. Singkat cerita, pihak yang terlepas dari kutukan terlihat menjalani perawatan intensif untuk menyembuhkan luka cucuk di tubuhnya. Sementara di sisi lain, Biksu Samcong mengungkapkan rasa syukurnya pada Tom. Terlebih berkat ritual pembalikan yang dilakukan Panor, desanya bisa terbebas dari sekte sesat. Singkat cerita, setelah beberapa bulan mengalami koma, pihak pun merasa lega melihat Panor siuman. Namun akibat kekuatannya dikuras, kini Panor malah mengalami amnesia. Lalu, film pun sudah berakhir.
Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 6,0 dan menurut Sekayang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Panor 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.